Start News, jendela informasi Anda. Perjuangan bocah Desa Simpang Duhu demi sekolah. Ternyata gaji TKS sudah dicairkan keuangan, namun belum disalurkan Dinas Pendidikan. Bupati Madinah isi data sensus penduduk online 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bersua kembali dengan kami tim redaksi Start News menyuguhkan berita aktual seputar Bumi Kordang 9 Sumatera Utara. Start News, semua layak jadi berita, jendela informasi Anda. Beberapa berita yang dipersiapkan oleh tim redaksi Start News, perjuangan bocah Desa Simpang Duhu demi sekolah. Kita mulai berita pertama bersama saya, Wildin Paslah Siregar. Demi sampai ke sekolah dan belajar, murid sekolah dasar di Desa Simpang Duhu Dolok harus rela berjalan kaki sejauh 1,3 km melewati areal hutan menuju ke Desa Simpang Pining, Dusun Kampung Baru, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Desa Simpang Duhu ini merupakan salah satu daerah desa terpencil yang ada di Kecamatan Ulu Pungkut. Ada sebanyak 13 pelajar yang bersekolah ke SD 230 yang berada di Desa Simpang Pining karena hanya sekolah itu yang terdekat dari Desa Simpang Duhu. Tak jarang juga siswa SD yang ada di Desa Simpang Duhu itu berpapasan dengan satwa liar atau pohon kayu yang tumbang di badan jalan. Apalagi hutan yang mereka lewati setiap harinya itu termasuk kawasan hutan lindung. Hal itu terungkap setelah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Mandailing Natal Ardiansah Siregar pada Selasa bersama tim melakukan monitoring ke sekolah dasar di daerah itu. Kepala Desa Simpang Duhu Dolok Imbalo turut mendampingi sebagai penunjuk jalan yang biasa dilewati oleh siswa. Hutan yang biasa dilintasi oleh murid SD untuk mencapai ke sekolah merupakan hutan lindung yang di dalamnya ada satwa liar seperti ular, harimau, atau beruang. Anak-anak pelajar dari Desa Simpang Duhu Dolok yang bersekolah di SD 230 Desa Simpang Pining akan bersekolah di Aula Kantor Kepala Desa Simpang Duhu Dolok untuk sementara agar para siswa pelajar di Desa Simpang Duhu Dolok tidak lagi melewati hutan. Sementara untuk guru yang akan dipindahkan untuk mengajarkan mata pelajaran ke anak-anak Simpang Duhu Dolok selanjutnya nanti akan diadakan rapat Korwil Ulu Pungkut bersama Dinas Pendidikan Mandailing Natal. Selain itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Ardiansah Siregar bersama tim juga melakukan monitoring ke SD yang berada di Kecamatan Muara Sipongi. SD yang dikunjungi mereka yakni SD 239 yang berada di Desa Sibinail, Kecamatan Muara Sipongi, jarak tempuhnya mencapai 9 km dari pusat perbelanjaan di daerah itu. Kemudian menuju Desa Tamyang Mudo berjarak 11 km. Sementara dari Desa Sibinail ke Desa Tamyang Mudo ada sejauh 2 km dengan medan tempuhnya masih dikelilingi hutan. Ardiansah Siregar menyampaikan monitoring ke Desa Tamyang Mudo merupakan hasil musrenbang di Kecamatan Muara Sipongi yang dilakukan pada Kamis 13 Februari kemarin. Warga meminta agar menambah 2 RKB madrasah di Desa Tamyang Mudo dibangun tahun 2020 ini.
Untuk SD 239 ada sebanyak 3 ruangan yang harus direhabilitasi dan itu juga sudah disurvei ke lokasi. Di tahun 2020 ini juga segera diperbaiki yang dananya sendiri dari dana DAK. Monitoring ke sekolah-sekolah yang berada di desa terpencil Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu program pemerintah untuk menggenjot mutu pendidikan bagi anak-anak siswa, baik dari sarana prasarana dan sebagai wujud tercapainya visi misi Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution. Reporter Hasmar Lubis melaporkan untuk Start News. Kita bergeser ke berita berikutnya. Gaji guru honorer atau TKS di Mandailing Natal untuk akhir tahun 2019 masih terkatung-katung pembayarannya. Padahal Dinas Keuangan Mandailing Natal sudah mencairkannya. Namun Dinas Pendidikan Mandailing Natal belum menyalurkannya ke guru TKS yang ada di Madinah. Dari pernyataan Kepala Bidang Perbendaharaan Keuangan Mandailing Natal, Tunggul mengatakan soal anggaran tahun 2019 sudah selesai dan gaji pegawai honorer maupun itu guru TKS sudah dibayarkan ke rekening masing-masing SKPD. Informasi yang dihimpun, gaji guru honorer TKS di tahun 2019 yang belum dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Madinah ada 1 bulan, bahkan ada yang mencapai 2 bulan. Berita berikutnya, Bupati Mandailing Natal isi data sensus penduduk online 2020. Nantikan berita selengkapnya selepas pariwara berikut ini. Bayarlah rekening listrik Anda mulai tanggal 2 hingga tanggal 20. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan PT PLN Persero Rayon Panjabungan. Bangun daerah ini dengan bayar pajak. Bayarlah pajak daerah dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih Anda masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution mengisi data sensus penduduk 2020 atau SP 2020 secara online. Pengisian data sensus ini dilakukan Dahlan Hasan di ruang kerjanya di Kompleks Perkantoran Bupati dipandu Kepala BPS Mandailing Natal Rinaldi dan beberapa staf BPS Mandailing Natal. Pengisian data kependudukan secara online merupakan metode survei terbaru dari Badan Pusat Statistik yang mulai diberlakukan tahun 2020 ini. Usai mengisi data sensus penduduk secara online, Bupati Mandailing Natal menghimbau masyarakat agar berperan aktif untuk mengisi sensus penduduk online tersebut. Sementara Kepala BPS Mandailing Natal Rinaldi dalam kesempatan tersebut mengajak partisipasi masyarakat untuk melakukan sensus penduduk secara online. Masyarakat yang belum melakukan sensus penduduk akan dilakukan sensus penduduk secara langsung dengan mewawancarai masyarakat secara manual. Demikian sajian informasi aktual ini kami hadirkan. Mewakili tim redaksi Start News, saya Herdin Paslah Siregar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.startfmmadinah.com. Berita ini dapat Anda baca di Android Anda dengan mengunduh aplikasi Radio Start FM Madinah di Play Store dan Google Play secara gratis.